Khawatirnya nanti kalau ada tersangka mengajukan gugatan pra peradilan dengan alasan pimpinan yang tidak sah karena tidak dipilih oleh presiden dan DPR yang sah dan dikabulkan oleh hakim, kan malah yang hancur kan pemberantasan korupsi. Disitulah bentuk pembelaan saya kepada KPK. Yusril Iza Mahendra dulu waktu ditetapkan tersangka kasus korupsi di Kejaksaan Agung, kan kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi sini menginginkan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah karena ditentukan oleh Jaksa Agung yang tidak sah. KPK bisa begitu nanti, tersangka-tersangka ini saya yakin dengan saya maju sini dan sudah diotorisasi Pak Prabowo pun, saya yakin nanti ada tersangka yang mencoba menguji itu. Wah, penetapan tersangka saya tidak sah. Kenapa? Oleh KPK yang pimpinannya tidak sah. Tidak sahnya bagaimana? Karena panselnya dibentuk Pak Jokowi dan diserahkan ke DPR periode yang juga sebelum 2024. Jokowi bermain api, terbakar nanti. Rizal Fadilah, tulisan hari ini. Pembelaan kepada Hasto terus menguat, bukan dalam arti melawan proses hukum, tetapi lebih kepada menentang ketidakadilan dan pemaksaan politik melalui perangkat hukum. Betul, kasus Harun Masiku telah membawa pejabat KPU ke penjara. Namun semua tahu peristiwa 2019 itu adalah mainan politik Jokowi. Kini, mainan itu diotak-atik lagi. Jokowi Jumawa, sindroma di masa pensiun. Ketika di IKN malam hari, Jokowi melakukan penghormatan pahlawan di depan api. Entah sekedar menerangi atau sengaja membuat simbolisasi. Dalam konteks keagamaan, penyembah api itu adalah kaum Majusi. Dalam Islam dan beberapa agama lain, api yang menyala-nyala diperuntukkan untuk penghuni neraka. Mungkin terlalu jauh mengaitkan dengan neraka, meski tetap penting mengingatkan bahaya pengabaian pertanggungjawaban akhirat saat menjabat di dunia. Api tidak boleh dimain-mainkan, terbakar nanti. Viral di media, seseorang membakar Quran kemudian meniup api dan api itu membakar janggut lebat dan mukanya. Ia panik dan menjerit kepanasan. Bermain politik seperti menendang-nendang bola api, berpanas-panas. Salah satunya kasus Hasto yang ditarik ulur dan kini ditarik. KPK itu tangan dan mainan Jokowi. Suara ketidakabsahan pimpinan KPK akhirnya pun mulai terdengar. Presiden Prabowo seharusnya mengajukan, bukan menyetujui ajuan Jokowi. Yusril keliru. Tidak ada teori jalan tengah dalam pengajuan pimpinan KPK, itu teori pembenaran namanya. Mendaftarkan permohonan uji materi tentang sah tidaknya pansel yang dibentuk Pak Jokowi. Karena menurut versi saya yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK. Dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan tahun 2019, dan untuk periode 2024-2029 itu juga dipilih oleh atau diseleksi atau diserahkan pada DPR oleh Presiden periode 2024-2029. Jadi karena ini saya sudah menyurati Pak Jokowi, tapi nyatanya masih nekat tetap dikirimkan DPR, dan saya sudah menyurati Pak Prabowo, belum ada tanggapan sampai sekarang, masih kemarin tarik ulur bagaimana bentuknya. Maka saya mau nggak mau ya terpaksa dan ikhlas datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan siapa sih yang berwenang membentuk dan menyerahkan pada DPR. Kalau versi saya kan itu oleh Pak Prabowo, maka kemudian pertimbangan itu saya jadikan alasan permohonan. Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Artinya kalau ini calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK itu tahun 2024, maka juga oleh presiden 2024. Jokowi mengajak perang kepada PDIP. Hasto dan Megawati merupakan simbol partai. Keduanya coba dikuyo-kuyo. Prediksinya PDI pasti melawan. Perpolitikan nasional akan hangat bahkan panas akibat Jokowi bermain api yang dapat membakar mukanya sendiri. Hasto sudah membuat tabungan video, entah apa isinya, tapi konon penting, hangat dan mungkin membakar.
Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan, karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Bocoran status tersangka Hasto pernah disampaikan oleh Koni, dan kini Koni yang berada di Rusia dititipi video-video Hasto soal korupsi para petinggi. Dokumen titipan yang sudah dinotariskan di Rusia itu menurut Koni dapat menjadi bom waktu. Rakyat menunggu tayangan video bongkaran syur tersebut. Koni Rahakundi adalah tokoh yang memiliki akses luas. Ia bisa bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Orang penting Jokowi mulai panas dingin. Demam politik melanda negeri yang terus kacau akibat keserakahan penguasa. Post power syndrome Jokowi menambah semrawut keadaan. Ia sedang melakukan gerakan Cina mabuk. Tubruk sana, tubruk sini, bakar sana, bakar sini. Lucunya, Jokowi membuat patung dirinya di Gunung Sunu, Timur Tengah Selatan NTT, dan di Mandalika NTB. Konon sedang disiapkan juga patung di IKN Kalimantan Timur. Sungguh narsis itu orang. Tidak sadar bahwa kemarahan dan kebencian rakyat dapat membuat patung-patung Fir'aun Jawa itu akan dirusak dan diinjak-injak. Mungkin juga dibakar. Sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin membasmi korupsi, maka mulailah dengan 3 hal yang disebut dengan triganti. Yakni ganti pimpinan KPK yang tidak sah, ganti Jaksa Agung boneka Jokowi, dan ganti Kapolri yang lebih banyak basa-basi ketimbang konsistensi, presisi yang tidak transparan dan berkeadilan. Prabowo harus mandiri dan melepaskan diri dari kendali Jokowi. Untuk itu, jalankan 3 misi suci triganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama, Presiden Prabowo membantah akan memaafkan koruptor yang sudah merugikan negara, tetapi justru meminta mereka untuk bertobat sesuai dengan ajaran agama. Pernyataan Presiden tersebut berkaitan dengan pidato sebelumnya yang disampaikan di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir pekan lalu, yakni soal memberi kesempatan koruptor bertobat selama mereka mengembalikan hasil curiannya kepada negara. Ada yang mengatakan bahwa Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Tetapi kembalikan dong yang kau curi, enak aja, kata Prabowo dalam pidatonya di acara puncak perayaan Natal. Dalam pidatonya itu juga Prabowo menegaskan janjinya ya untuk pemerintahan yang bersih. Jadi wajar dan wajib kita tuntut. Karena ini terus-terusan menjadi komitmennya Pak Prabowo tentang pemerintahan yang bersih, ketika kita tahu beberapa menterinya sudah ada sprindiknya, itu sudah menjadi perbincangan publik ya. Prabowo mengingatkan bahwa keinginannya adalah menegakkan hukum untuk menghilangkan manipulasi dan korupsi. Juga menekankan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih karena rakyat yang memilih. Maka Prabowo menegaskan untuk membersihkan diri masing-masing atau bertobat. Bukan saya memaafkan koruptor, tidak katanya. Saya mau sadarkan mereka. Ya, sudah terlanjur dahulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat. Kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu, kemana kita akan cari. Presiden Prabowo, ini ada videonya ya, coba kita tonton. Presiden Prabowo Subianto menyinggung perilaku koruptor saat memberikan sambutan dalam perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu 28 Desember. Prabowo menyebut bahwa koruptor si maling yang tak rela jika pemerintahan yang dipimpinnya membenahi sistem yang ada, terutama dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya dukungan rakyat untuk menghadapi tantangan tersebut.
Ia pun memastikan bahwa pemerintah tak akan menyulitkan kehidupan rakyat. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya tidak begitu saja memaafkan koruptor sebelum benar-benar mengembalikan uang negara yang telah dicuri. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, jadi mungkin karena Pak Prabowo sudah lebih religius, ya coba kita tangkap dari sudut pandang yang lain ya. Pak Prabowo mulai bicara dalam sisi-sisi yang lebih agama gitu ya, agamis ya, bahwa maafkan itu ya dalam konteks kita bertobat kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya. Taubat kita kalau sungguh-sungguh taubatan nasuha ya Allah pasti ampuni kan gitu. Tapi jangan ulang perbuatan itu, tapi kembalikan apa yang sudah kau curi. Ya, arahnya mungkin ke sana, tapi kan memang dalam beberapa aspek, dalam beberapa kesempatan itu bisa tidak sesuai apa yang ada di pikiran dan di benak kita, itu tidak keluar dari mulut kita secara tepat. Dan itu hal-hal yang mungkin terjadi. Belain Prabowo nih, tidak. Kita melihat dalam berbagai perspektif saja. Tapi justru ketika melihat jurus bantahnya Prabowo ini bukan yang pertama gitu. Ada beberapa kesempatan yang bantahannya itu akhirnya membuat orang curiga ya. Inilah barangkali yang disebut dengan Mr. Omon-Omon yang sebenarnya.